Hello again everyone, welcome back again to Bitcoin Update. How are you today? Semoga liburannya menyenangkan ya teman-teman sekalian. Saya juga libur 1 hari nggak update. Sebenarnya pengen update tapi kemarin market nggak kemana-mana ya. Terus kita ngelihat baru mulai ada pergerakan tuh Senin pagi as usual. Dan so far setelah terakhir saya update di Telegram Group, jadi saya ada sempat posting tuh ke teman-teman semuanya di Telegram Group, ngebahas tentang bagaimana Bitcoin itu masih bisa banget ya ngalamin rejection, terutama setelah daily close-nya, daily close aja, terutama setelah weekly close-nya itu. Jadi kalau saya ngelihat sementara apa yang terjadi pada Bitcoin tadi pagi banget ya, BTC closing-nya itu udah memang sebenarnya kita ngelihat bisa ngebentuk bullish engulfing. Tapi masalahnya adalah di weekly time frame kita tuh kepentok di resistance yang merupakan level psikologis $60.000 dan exponential moving average 21. Jadi saya pikir minggu ini bakal jadi minggu penentuan karena FOMC bisa banget ya jadi sell the news event, dan kita tahu di sini teman-teman kita tuh berada di area yang cukup krusial yaitu $60.000 itu. Ya, makanya saya juga concern banget ya sebenarnya ngelihat kita bisa aja kena reject dari sana. Dan ternyata langsung aja tuh ya kita ngelihat ada sambutan cukup meriah lah ya dari Bitcoin di situ. Jadi tepat after close candle weekly di bawah EMA 21, di bawah level psikologis 60.000, ya langsung disambut dengan koreksi dulu. Tapi apakah ini artinya berbahaya sekali? Ya sebenarnya kalau kita ngelihat dari daily perspektif sih, tadi waktu saya analisis ya sama teman-teman di Advance Group, ada pertimbangan lah kalau kita tuh masih inside bar, which means ini sebenarnya part of the retracement atau part of correction ya terhadap pergerakan secara keseluruhannya. Nah kalau kita ngelihat sekilas dari perspektif, nice ya. Kalau kita lihat sekilas ya, ini by the way bukan merupakan ini ya, bukan merupakan signal ya teman-teman, jangan salah paham guys. By the way kalau kita ngelihat sekilas ya, di sini saya coba untuk bantu analisis dari kosong lagi nih teman-teman sekalian. So pada intinya adalah kita confirming reversal kan dari area ini. First time kita ngelihat dia creating higher high. Habis itu before price going up again, kita bisa ngelihat di sini terdapat proses inducement nih atau proses retracement. Ya, ini saya sudah sempat review sama teman-teman sekalian lewat study time, ngebahas tentang swing high and swing low. Ini kalau yang nonton harusnya udah paham nih teman-teman. Jadi begitu kalian lihat ini, kita tahu artinya kita punya swing high yang baru. Ini untuk internalnya gitu ya. Nah terus karena dia sudah berhasil ngambil high point tersebut, ya technically kita bisa bilang kalau kita udah bisa menemukan, atau bukan bisa ya, tapi kita sudah menemukan titik higher low-nya, yaitu di kisaran area 55.550. Pada saat itu kita tuh menuju retest terhadap order block ini, jadi dia langsung dapat reaction yang cukup bullish ya so far setelah dia ketahan di level tersebut. Habis itu harga naik, creating another higher high di range area ini. Ya ini technically kita cuma ngeliat dia kayak small pullback, higher high, and then pullback atau konsolidasi, naik, and then kita nggak ngeliat ada higher high. Nah yang terjadi pada hari ini sebenarnya saya dilema. Ini antara kita bisa mengatakan kalau dia valid creating lower low, atau kita baru bilang ini sebagai bagian dari inducement-nya. Technically ini adalah low point, ini adalah high point, ini adalah no higher high. Jadi kita nggak bisa bilang ini adalah higher low-nya dia tuh. Pada saat case ini kita ngelihat terbentuk, karena ini inducement, berarti saya tahu saya baru punya titik higher high-nya. Nah, ini adalah high point yang kita bisa pakai untuk trading range ya. Makanya kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari bawah ke atas kayak gini, dan kita tambahin level 0,62% retracement. Nah kalau lihat sekilas dari sini, bayangannya kayak gimana nih teman-teman? Ya bayangan saya sederhana, yaitu kita ngelihat bahwa ini adalah bagian dari koreksi atau retracement-nya. Jadi secara keseluruhan ini adalah swing high, swing low, swing high, and ongoing correction atau retracement. Kira-kira kayak gitu. Makanya kalau kita ngelihat di daily, ini kayak inside bar gitu loh. Dan kenapa bisa dibilang inside bar ya? Karena memang technically apa yang terjadi pada 3 candle bearish ini itu masih belum bisa mengcover full seluruh body candle pada candle bullish di hari Jumat lalu.
ya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, sebenarnya saya lumayan kaget, sangat-sangat terkejut hari ini. Ini perubahan yang tadinya kita waktu live streaming itu 50-50, teman-teman kan ingat kan waktu kemarin kita live streaming tuh kaget ya, kaget banget karena tiba-tiba begitu buka anjay ya, tiba-tiba kenapa jadi 50-50. Nah per sekarang nih detik ini banget, ini bener-bener ngayun terus guys dari tadi. Itu tadi udah 65%, terus jadi 59%, sekarang ke 63% lagi. Kalau market percaya The Fed akan rate cut senilai 0,5% atau 50 BPS. Kalau kita mengacu pada economic calendar, berdasarkan forecast yang diagregatkan ya teman-teman sekalian, atau kumpulan dari berbagai para analis atau pengamat ekonomi dan bank sentral lainnya yang memberikan juga statement teman-teman sekalian, ya sebenarnya sih dipercaya hanya akan di rate cut sebanyak 0,25% atau 25 BPS saja. Agak kaget kalau tiba-tiba angkanya berubah jadi 63% bahwa publik percaya The Fed akan rate cut 0,5%. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang mungkin saja ya bisa membuat market dilema banget. But if you guys asking what happened here, ini adalah shooting attempt ya on Donald Trump while Trump playing golf. Ini hari ini nih teman-teman dapat kabar berita ya, menurut saya cukup menarik. Trump safe after being targeted in second apparent assassination attempt. Nah itu kejadiannya pas banget tuh, jam 1 pagi Donald Trump berusaha untuk ditembak ya, hendak dibunuh kembali dengan menggunakan senapan ya. Dibanting tuh marketnya, boom. Jadi dorongan untuk Bitcoin kembali mengalami tekanan jual atau koreksi. Nah so far yang saya dapatkan ya, kondisinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini saya hapus saja kali ya, biar nggak terlalu pusing teman-teman ya. Tapi pada intinya kalian bisa lihat strukturnya kayak gini, guys. Oke, nah yang saya lihat lagi adalah kita punya area of imbalance di kisaran range level $56.500 lebih kurangnya. Nah ini kita bisa extend ke samping seperti ini, tuh ya, test the imbalance. Jadi saya pikir kalau Bitcoin memang di internal structure-nya saat ini posisinya seperti ini, dan kita mendapati ya, kalaupun dia naik, mungkin naiknya sebatas hanya untuk retracement di internal structure-nya doang, ya berarti ada possibility tuh ya, kita bisa ngelihat Bitcoin terus mengalami correction up to level 56.500 before finally kita bisa lihat dia rebound kembali. Namun sebetulnya kalau misalnya ditanya skenario apa sih yang saya pengen cari teman-teman, tadi banget ya saya sebenarnya ada ekspektasi untuk melihat Bitcoin rebound dulu. Jadi saya sempat mencari setup untuk trading menggunakan time frame kecil, bahkan kayak 1 menit sekalipun teman-teman. Yang saya lihat adalah oke, kita punya liquidity sweep, kita punya market structure shift, kita punya pullback, retest on 79% and imbalance di kisaran area 1 atau 5 minute-nya. Habis itu dia mulai consolidate, saya pikir dia bisa gagal. Kalau misalkan dia break di bawah 57.500 saya akan cut loss, atau 57.600 saya akan cut loss. Ternyata dia mantul lagi, kemudian dia naik lagi, dan sekarang udah mampu creating higher high ya, tapi untuk internal structure-nya aja, dan itu hanya untuk pergerakan yang super kecil ini ya. Itu artinya ya cuma buat scalping iseng aja teman-teman ya di sesi New York-nya. Nah jadi bayangan saya adalah oke, saya expect dia bisa naik dulu. Kenapa? Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat dari perspektif 4 jamnya, setelah semalam tendangannya lumayan kuat kan, ya saya berpikir ini kalau misalkan dia bisa ngisi inducement-nya dulu bagus ini ya, baru setelahnya dia turun gitu. Kenapa? Soalnya tadi ada satu atau one of our member itu bilang ya, ngasih tahu ke saya kembali, remind kembali kalau Bitcoin itu punya CME gap di kisaran level $53.000, dan itu lumayan jauh teman-teman sekalian. Tapi saya berpikir akan lebih ideal kalau misalkan Bitcoin mau ngisi fair value gap itu, paling nggak dia ngincer liquidity di atas dulu tuh, dan itu di kisaran area 59.000 sampai 59.400 sampai 59.700. Jadi saya pikir ini adalah B wave-nya dulu, baru kemudian dibanting lagi. Nah setelah itu dia baru naik lagi, bisa saja. Tapi kemungkinannya kan kecil, karena kita tahu nih posisinya The Federal Reserve ini menurut saya lagi berada di dalam situasi yang sangat
sangat unik ya, very very unik guys. Kenapa? Karena market percayanya The Fed bisa pangkas suku bunga lebih dari 0,25%, tapi kalau kita lihat dari agregatnya itu masih di angka 0,25%. Nah, itu bakal jadi kondisi yang sangat-sangat menarik gitu. Saya penasaran, kira-kira market ngeliatnya akan seperti apa. Namun demikian, ini masalah angka bisa jadi kejutan, tapi yang lebih penting lagi adalah economic projection. Seperti yang saya sampaikan pada saat live streaming, pada saat 2 hari lalu, ya saya bilang sama teman-teman, ini penting banget buat Anda mengerti bagaimana cara kerja pasar, bagaimana cara kerjanya makro itu, dan bisa mempengaruhi pergerakan daripada Bitcoin. Ya, ini Anda harus nonton gitu ya, 1 jam 33 menit, tapi mudah-mudahan bisa jadi investasi knowledge yang bisa ngebantu teman-teman ke depannya untuk lebih memahami seputar market. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari progres itu, pada intinya teman-teman ya, menurut saya demikian. Kalau lebih mantap sih harusnya dia sweep liquidity di atas itu dulu, jadi baru dibanting lagi ke bawah. Kalau misalkan dia langsung turun pun, ya sebenarnya nggak ada masalah sih, kalaupun dia langsung turun gitu kan. Ya itu berarti kita ngelihat ya very likely ya dia bisa consolidate di sini. Dan lebih parahnya lagi adalah kalau misalkan ternyata benar-benar nih market kecewa gara-gara ada Federal Reserve dan kita malah dapatkan konfirmasi atas rejection terhadap si exponential moving average 21 ini, ya udah teman-teman berarti ngerti ya, kita udah harus persiapan menunggu Bitcoin bisa testing up to ke level $51.200. Nah, itu worst case atau level yang sangat-sangat possible untuk dites seandainya Bitcoin gagal mempertahankan momentumnya. Ya, so for now sellers masih mendominasi. Kita belum melihat ada structure shift di 15 minute. Jadi yang kayak tadi sekali lagi saya bilang teman-teman ya, ini bukan signal buat kita mid term atau short term ya, tapi ini sekedar buat scalp doang. Jadi begitu cari transaksi trading hanya jangka pendek, hanya di New York session aja, begitu beres ya mendekati New York close, ya udah kita juga udah harus close juga posisinya teman-teman. Oke, so yeah, that's gonna be the update for today ya. Thank you very much teman-teman sekalian buat yang nonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Besok baru saya bedah lagi kira-kira altcoins yang akan saya update apa. Harusnya masih ada hasil pollingan yang live streaming yang ini ya teman-teman sekalian ya, sekitar 4 hari lalu. Berarti nanti saya bakal pakai data yang itu untuk menjadi acuan kira-kira kita mau review altcoins yang mana. Nanti teman-teman komen aja di kolom komen yang paling banyak ditanyakan, nanti akan saya tambahin juga untuk di grup Telegram. Oke, so God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers and bye-bye guys.